is an intergovernmental organization designed to promote cooperation in education, science, and culture in Southeast Asian region. The organization was established on 30 November 1965 as an international organization. SIMIO has 24 specialist centers and one secretariat which undertake training and research programs in various fields of education, science, and culture. We have been working closely with SIMIO Secretariat and SIMIO regional centers across Southeast Asia to prepare key programs and activities under SIMIO 7 priority areas. SIMOLEC is one of the 24 centers under the auspices of SIMIO, focusing in open and distance learning. The vision of SIMOLEC is to be the centers of expertise in open and distance learning. And the mission is to assist SIMIO member countries in identifying educational problems and finding alternative solutions for sustainable human resource development through the dissemination and effective use of open and distance learning. In order to reach its vision and mission, and also to continually provide good services to the region, SIMOLEC is very keen on establishing a stronger networking system through partnership and synergizing with other related parties. Only with good network and partnerships, the center triases to grow bigger in the future. In 2017, SIMOLEC consists of 49 operational staffs which are divided into 7 divisions. SIMOLEC has a variety of excellence programs servicing Southeast Asia, Asian Plus 3, and also other countries in the world. The programs are face-to-face and online training, SIMOLEC Massive Open Online Course, SIMOLEC Educational Resources for Remote Areas or SIERA, Research Grant, Journal in ODL, Intercenter Collaboration. SIMOLEC also has other special programs which are relevant to the SIMIO 7 priority areas. Megiscam, Indopat Project, Pilot Project of ODL Program for Senior Secondary Schools and Vocational Schools in West Java Province, Visitation, and Internship Program for Students. Many programs have been running well in Southeast Asia and other countries, especially in developing ODL by maximizing the use of information and communication technology or ICT. Custom-designed programs and new initiatives corresponding to the changing needs and new challenges have been implemented by SIMOLEC in order to improve its responsiveness and relevance of the center services to the partners in Southeast Asia as well as other countries. For further information, please visit our website at www.simolec.org and follow our social media accounts. Welcome to SIMOLEC. SIMOLEC stands for SIMIO Regional Open Learning Center. SIMOLEC is a regional organization under the Southeast Asian Ministers of Education Organization or SIMIO that is responsible for developing open and distance learning or ODL in Southeast Asia. Southeast Asian Ministers of Education Organization is an intergovernmental organization designed to promote cooperation in education, science, and culture in Southeast Asian region.
The organization was established on 30 November 1965 as an international organization. CIMIO has 24 specialist centers and one secretariat which undertake training and research programs in various fields of education, science, and culture. We have been working closely with SAMU Secretariat and SAMU regional centers across Southeast Asia to prepare key programs and activities under SAMU 7 priority areas. Simolec is one of the 24 centers under the auspices of CIMIO, focusing in open and distance learning. The vision of Simolec is to be the centers of expertise in open and distance learning. And the mission is to assist CIMIO member countries in identifying educational problems and finding alternative solutions for sustainable human resource development through the dissemination and effective use of open and distance learning. In order to reach its vision and mission, and also to continually provide good services to the region, Simolec is very keen on establishing a stronger networking system through partnership and synergizing with other related parties. Only with good network and partnerships, the center triases to grow bigger in the future. In 2017, Simolec consists of 49 operational staffs which are divided into 7 divisions. Simolec has a variety of excellence programs servicing Southeast Asia, Asian Plus 3, and also other countries in the world. The programs are face-to-face and online training, Simolec Massive Open Online Course, Simolec Educational Resources for Remote Areas or Sierra, Research Grant, Journal in ODL, Men's have been running well in Southeast Asia and other countries, especially in developing ODL by maximizing the use of information and communication technology or ICT. Custom designed programs and new initiatives corresponding to the changing needs and new challenge have been implemented by Simolec in order to improve its responsiveness and relevance of the center services to the partners in Southeast Asia as well as other countries. For further information, please visit our website at www.simolec.org and follow our social media accounts.
Ini mama harus belajar loh, nggak boleh nganu karena ini nanti Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar, tapi Baik, terima kasih Pak. Hmm, satu. Baik Bapak Ibu, untuk Vikon sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menentukan topik dari animasi yang akan Bapak Ibu buat melalui brainstorming. Kemudian bagaimana cara membuat storyline-nya juga sudah ada template yang disediakan di website. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, saya akan membacakan tata tertib video conference terlebih dahulu. Tata tertib video conference yang pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Yang kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Yang keenam,
penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Yang terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari telepon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Baik Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu menonaktifkan mikrofonnya. Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya ketika nanti kita masuk sesi tanya jawab, di mana Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada pemateri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Puryanto untuk menyampaikan materi pada sesi kedua ini. Silakan Pak Pur. Baik, terima kasih Mbak Firda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dimanapun Anda berada, bagi yang baru join dan baru bertemu saya, perkenalkan nama saya Puryanto. Ya, senang bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Saya staf IT Content di Simolek. Kebetulan saya adalah yang mengembangkan materi whiteboard animation. Ya, jadi dulu whiteboard animation yang dikembangkan Simolek kita menggunakan tools VideoScribe ya. Kemudian pada 2020 ini kami mencoba memutakhirkan dengan aplikasi baru. Kita menggunakan Espli, aplikasi whiteboard ini. Tapi kami memilih Espli untuk tahun ini karena ada beberapa hal kami nanti mengembangkan aplikasi yang online ya. Jadi kita tidak install seperti itu. Ini aplikasinya cloud. Nah, Bapak Ibu, semua materi telah kami share ya di repositori materi di MOOC. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu setelah daftar e-training sudah pasti nanti semua akses materi dan informasi ada di MOOC. Nah, Bapak Ibu silakan mengakses di Whiteboard Animation with Xpli ya ininya. Apa judul kursusnya? Whiteboard Animation with Xpli. Kemudian, mohon maaf saya set kontrol panel terlebih dahulu untuk mouse-nya. Biar gampang nanti saya menandai. Baik. Jadi di sini Bapak Ibu ya, ini adalah courseware-nya dari MOOC. Kemudian sampai pada malam hari ini kita Vicon kedua, kami berbagi pada topik ketiga. Topik ketiga ini merekam narasi. Jadi saya akan sharing atau mengingatkan kembali ya terkait aplikasi ini, bahwa saya akan membuka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ya, karena begini, kan ada yang baru join nih, jadi sepertinya saya harus menjelaskan ulang terkait tahapan-tahapan yang akan kita gunakan nanti. Baik Bapak Ibu, ini materi yang Bapak Ibu juga bisa lihat videonya di MOOC. Nah, di sini ya saya akan mereview kembali bahwa whiteboard animation ini metode pengembangan media pembelajaran mikro video berbasis animasi menyajikan presentasi dengan ilustrasi gambar pada latar putih. Pada umumnya whiteboard animation itu ya putih, background-nya. Kemudian ininya jenis animasi menggunakan speed drawing. Dan kalau di XP yang akan kita gunakan nanti ada lagi animasi yaitu pop up dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya tentunya Bapak Ibu harus memiliki
kompetensi untuk pengembangan media pembelajaran ini karena perkembangan teknologi digital atau teknologi media. Artinya apa? Sekarang itu kan bahan tayang banyak menggunakan sosial media, sudah terjangkau dengan HP dan komputer, sehingga kita perlu menyajikan suatu materi yang multimedia. Multimedia itu apa? Multimedia itu ya kaya akan media. Multimedia itu ada teksnya, ada videonya, kemudian ada audio, jadi teks, video, audio. Nah, goal-nya Bapak Ibu latihan with for animation ini untuk apa? Untuk mengembangkan kelas digital, ya Bapak Ibu ya. Kelas digital ini bisa dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki perantinya, misalnya Bapak Ibu sebagai pengajar atau penyuluh atau apapun. Nah, tentunya zaman sekarang orang sudah memiliki device ya, atau peranti. Perantinya apa ya? HP, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu tentunya kalau ingin melakukan pembelajaran atau penyuluhan harus punya kontennya terlebih dahulu, materinya atau modulnya. Nah, modul ini kalau kita berikan ke anak-anak langsung, misalnya Bapak Ibu punya modul pembelajaran atau penyuluhan. Kalau modulnya halamannya misalnya satu modul itu 100 lebih, kalau itu langsung diberikan, rata-rata di era saat ini kurang efektif cara penyajian seperti itu. Maka kembangkan jadi segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, video, animasi yang kita pelajari sekarang, pengembangan media pembelajaran animasi with for animation ini salah satunya yang mendukung pengembangan digitalisasi konten yang kaitannya agar lebih menarik. Jika sekarang kan Bapak Ibu pada umumnya kalau yang bikin sendiri rata-rata PowerPoint ya. PowerPoint bikin sendiri, kemudian bekal untuk mengajar atau bagi ke anak-anak atau sasaran. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu juga meningkatkan untuk misalnya pengembangan konten yang bentuknya video pembelajaran. Video pembelajaran itu apa? Yang Bapak Ibu wajahnya kelihatan. Bapak Ibu menggunakan HP misalnya, Bapak Ibu vlog, nah itu salah satu video pembelajaran. Kemudian diberikan teks kalau ada hal-hal yang memang pentingnya. Kemudian animasi itu rata-rata untuk melakukan pengenalan atau penjelasan yang kaitannya agar lebih fokus dan menarik. Kalau PowerPoint itu kan biasanya paparan panjang, kalau animasi itu rata-rata pendek, biasanya penyuluhan itu paling cocok dengan ini, atau menjelaskan proses terjadinya apa, atau tahapan-tahapan apa itu lebih baik menggunakan. Kemudian simulasi-simulasi. Tapi begini bedanya, kalau animasi yang kita kembangkan ini bukan interaktif. Jadi bisa dibedakan bahwa kalau namanya animasi, umumnya animasi itu tidak interaktif kecuali multimedia interaktif. Multimedia interaktif karena memang ada tombol-tombol. Dan itulah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini dalam rangka mengembangkan konten ya, karena sekarang eranya udah digital, sasaran pembelajaran atau peserta didik atau yang kita berikan penyuluhan itu ya sudah melek teknologi sekarang, ya tentunya kita harus menyesuaikan itu. Kalau dulu zaman di atas kita kuliah menggunakan OHP, saat ini mungkin sudah tidak ada menggunakan OHP, menggunakan LCD proyektor kemudian kontennya PowerPoint. Nah, sekarang perkembangan yang sekarang paparan itu bukan lagi PowerPoint, tapi banyak menggunakan video ya, video explainer. Kemudian biasanya perusahaan-perusahaan itu kalau presentasi sekarang banyak menggunakan video. Biasanya paparan di conference seperti itu rata-rata menggunakan. Atau motion graphic, infografis. Nah, Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu kalau sudah mempunyai PowerPoint, mempunyai tadi video pembelajaran vlognya, mempunyai animasi, akan ditaruh di mana? Ya di LMS. LMS itu e-learning. Ya kami berharap Bapak Ibu ini mempunyai e-learning atau kelas online-nya.
Sehingga bahan-bahan tadi itu ditaruh di kelas online. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini sebenarnya wilayah Simolek. Simolek itu kan organisasi yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan jarak jauh ya. Artinya apa? Ya, bagaimana sebuah lembaga atau individu itu memiliki kelas online. Nah, kami bekali Bapak Ibu ini untuk menciptakan konten-konten digital untuk mendukung kelas online atau e-learning. Nah, seperti itu. Nah, LMS ini kemudian harus didukung bisa diakses secara internet. Agar kenapa? Agar nanti siswanya di rumah dia juga bisa mengakses materi itu. Jadi ini disebut strategi pembelajaran flip classroom. Flip classroom itu siswanya mengakses sendiri ya. Misalnya pertemuan pertama, Bapak Ibu materinya sudah online, langsung dibagikan setelah mereka pulang jamnya itu, selesai jam, materi sudah tayang, kemudian diminta untuk diskusi. Mereka belajar dulu, diakses di rumah, kemudian pertemuan yang akan datang tinggal diskusi. Ya. Active learning-nya di kelas. Nah, seperti itu. Jadi hari ini tidak relevan, misalnya seorang guru meninggalkan, misalnya lagi diklat atau apa, kemudian tidak punya kelas online. Jadi harusnya kehadiran itu tetap ada. Nah, kehadiran virtual itu bagaimana? Kehadiran virtual kalau Bapak Ibu sudah memiliki yang namanya misalnya video pembelajaran. Kita ngomong 5 menit gitu ya untuk 2 jam pelajaran. Jadi kita kan jam kita biasanya ngajar 2 jam pelajaran. Ya kita topik intinya itu kan bisa kita simpulkan 5 menit misalnya. Nanti siswa diberikan instruksi untuk belajar halaman berapa di modulnya. Nah, itu artinya apa? Kehadiran guru tetap ada. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa menciptakan konten-konten demikian, bagaimana? Ya, siswanya disuruh bikin, Bapak Ibu ya. Jadi, pengalaman kami untuk whiteboard animation ini begini. Jadi, ada beberapa yang kami latih, kemudian guru-guru ini membuat medianya ya, membuat animasinya. Memang tidak semua orang mampu memvisualisasi animasi itu dengan baik ya. Ada yang bagus banget, ada yang tidak. Maka untuk apa itu lebih baiknya Bapak Ibu bisa melibatkan siswa ya. Saat itu kami melatih di Sumatera Barat bagaimana ketika gurunya membuat konten animasi siswanya pada nggak suka. Menurut gurunya bagus ya, tapi menurut siswanya nggak bagus. Karena ini masalah sense ya, masalah apa yang dipaparkan. Memang guru itu ahli materi, tapi kadang-kadang hal-hal digital agak kurang. Tapi juga kami bukan maksudnya semua tidak bisa, bukan. Ada beberapa yang bagus. Nah, bagi yang tidak mampu untuk mengerjakan itu, misalnya siswa zaman sekarang itu suka diberikan challenge. Misalnya untuk bab-bab tertentu harus ada tugas membuat whiteboard animation untuk topik ABC dibagi kelompok. Dan mereka nanti paparan, mereka tertantang dengan membuat media menggunakan animasi siswanya. Itu mereka harus belajar dulu, memahami materi dulu, mengerjakan storyboardnya, ya, storyline-nya, baru membuat media. Jadi artinya pembelajarannya sangat kompleks dan bagus. Nah, itu salah satu trik. Kami harus sampaikan ini karena memang ini wilayah Simolek ya. Jadi tidak fokus hanya pada pengembangan media. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita trennya microlearning, jadi setiap materi itu mesti dipecah menjadi suatu hal yang fokus ya. Karena fenomena banyak sekali gangguan-gangguan ya. Kadang grupnya saja banyak. Sehingga orang-orang zaman sekarang atau anak didik kita itu banyak sekali gangguan. Kadang-kadang mereka nggak bisa fokus dalam jangka waktu yang. Oleh sebab itu materi juga begitu, nggak bisa langsung dikasih yang banyak. Dikasih yang pendek-pendek, misalnya topik-topik tertentu, diilustrasikan menjadi animasi, menjadi infografis, sehingga tapi simpel ya, enak dipelajari, bukan dikasih buku begitu saja. Siswanya kurang tertarik. Masih menggunakan pola-pola. Kemudian ini Bapak Ibu yang penting, jadi nanti kemarin Vikon pertama kita pada topik 1 dan kedua, menentukan tujuan pembelajarannya apa, kemudian menentukan topiknya. Menentukan topik ini Bapak Ibu ya
akan membuat animasi dengan judul apa, kemudian garis besar isinya itu apa, kemudian dibangun narasinya. Ya kita mau ngomong apa di media itu harus ditulis. Kalau enggak nanti mana-mana. Nah di sini ada ide cerita atau topik pembelajaran ya. Awal tahapan produksinya ini Bapak Ibu harus punya ini terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu harus mengembangkan naskah. Nah malam ini saya akan berbagi tentang rekaman voice ya. Prakteknya itu. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti istilahnya sudah punya bahannya yang akan direkam itu apa. Nah bahan yang direkam itu apa? Itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu harus punya storyline atau skenario media pembelajaran ya. Storyline itu bagian dari skenario media pembelajaran. Formatnya storyline seperti ini. Bapak Ibu harus mengganti judulnya apa, penulis naskahnya siapa, sasarannya untuk siapa. Nah, sasaran untuk siapa ini penting. Karena kita nanti akan bisa mengatur narasinya, bagaimana cara menyampaikan. Cara menyampaikan ke anak SD kelas 3 misalnya atau kelas 1 itu berbeda dengan anak-anak SMA atau perguruan tinggi. Jadi nanti bahasanya tentu akan beda. Nah ini penting kita harus tahu durasinya ya maksimal 7 menit ya, nggak perlu panjang-panjang. Nah kemudian Bapak Ibu mesti harus merangkai kalimat narasi ya. Kalimat narasi inilah yang nanti bisa Bapak Ibu rekam. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya narasinya. Ini sama kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan Simolek, ini adalah salah satu yang kami kembangkan ya. Ini dari awal kurang lebih kita harus menyiapkan skrip skenarionya. Nah, yang menjadi bahasan pada malam hari ini Vikon kita bahas tentang narasi ya. Ini nanti akan kita rekam. Misalnya gini, metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari. Nah, ini harus nanti kita tulis dulu. Setelah kita tulis, kemudian kita rekam. Nah, rekamnya pakai apa? Rekamnya pakai aplikasi untuk merekam secara online ya. Kita ada yang namanya aplikasi online voice recorder ya. Ini mudah sekali cara penggunaannya. Yang pertama kita harus ya membagi layarnya menjadi kedua seperti ini. Kita nanti akan membaca ini ya, storyline-nya ini yang merah tadi, yang ditandai merah. Caranya mudah sekali, tinggal diklik ini. Tapi begini, pastikan Bapak Ibu ini agak hanging. Pastikan bahwa Bapak Ibu nanti nah ini pastikan Bapak Ibu mencari tempat yang memang kedap suara, yang istilahnya suaranya sepi ya, artinya ya hanya fokus pada suara kita yang akan kita rekam ini. Jadi nanti di layar laptop Anda harus membagi menjadi dua seperti ini. Ya, Anda tekan rekam ya seperti ini ya. Anda harus masuk dulu ke online stripvoice.recorder.com/id. Nah di sini nanti akan muncul seperti ini. Kita klik saja tombol warna merah. Biasanya kalau baru ya akan meminta diizinkan untuk mengakses mic. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian kita nanti akan berbicara. Nah, ketika saya ngomong seperti ini, langsung dia terekam ya di sini. Kita beri jeda, kemudian saya akan
rekaman yang storyline yang sudah saya kembang. Metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari menjadi larva. Larva ini selanjutnya akan memakan daun di sekitarnya. Ada juga larva yang memakan cangkangnya sendiri. Tubuh larva yang menjadi ketat akan mengalami pergantian kulit. Seumur hidupnya, larva akan mengalami pergantian kulit hingga 4 kali. Masa di antara pergantian kulit larva disebut instan. Pupa memiliki struktur kulit yang keras, halus, dan umumnya berwarna hijau. Nah, misalnya ini selesai, kita stop ya. Kita stop. Nah, tadi ada kesalahan ya. Ini tadi saya beri jeda ya, jarak yang panjang. Ini kan tidak perlu ya. Ini kalau kita play. Nah, ini terekam, kita langsung potong saja karena ini nggak penting ya. Dan kemudian tadi ada kesalahan saya ngomong di sini. Ini langsung kita cut saja. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ketika disimpan langsung dia download menjadi MP3. Jadi langsung jadi suara. Nah, bekal suara MP3 inilah yang nanti akan kita animasikan. Sudah ada narasinya. Nah, kita lagi kita nanti pikirkan bagaimana mengisi gambarnya. Nah, gambarnya apa, isinya apa, ini sudah kita rancang di skenario ini, di storyline ini. Oh, gambarnya proses keseluruhan kupu-kupu, kemudian gambarnya telur, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, saya kira cukup reviewnya. Jadi Vicon keempat kami baru, jadi malam ini kalau tanya tentang explain-nya bagaimana belum kami jawab. Ini baru Vicon kedua, sedangkan Vicon kita 6 kali. Malam ini kami batasi hanya bertanya kepada teknis perekaman dan pengembangan skenario. Nah, Bapak Ibu kalau mengikuti Vicon nanti di hari Jumat, kami baru membahas tentang teknis explain itu bagaimana, fiturnya apa saja, baru gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan, kembali kepada Mbak Firda ya. Baik, terima kasih Pak Pur untuk penjelasannya. Bapak Ibu, kita sudah masuk sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom chat, atau mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Pur, silakan tuliskan izin bertanya agar nanti saya dapat mempersilahkan Bapak Ibu satu persatu. Baik, yang pertama saya silakan kepada Ibu Tin Mulyawati. Silakan kepada Ibu Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, maaf ya, saya baru kemarin pulangnya malam jadi tidak ini. Ya, Pak Pur dan Bu Firda, maaf ya kalau yang sekarang tuh WBA-nya memang beda dengan yang dulu-dulu gitu. beda. Atau bagaimana? Beda, Bu. Malah, tapi Iya. lebih mudah nggak Pak ya? Kenapa? Lebih mudah nggak? Lebih mudah, lebih Oh, lebih mudah. mudah. Ya betul-betul. Iya, Jadi gini, memang kan dulu saya pernah ikutan. Saya juga lihat yang Pak Puri. Saya tuh rajin sekali lihat yang Pak Purianto ya, Pak ya. Kalau ya, ikut apa pasti ada Pak Purnya. Baru sekarang ketemu dengan Pak Pur. Jadi pas saya barusan lihat-lihat ininya videonya, aduh gimana nih ya? Karena yang dulu memang udah bisa, tapi saya kan senang memperlancar seperti itu. ya, Nah nanti perekamannya juga beda Pak ya, lebih mudah juga beda. gitu. Iya, Oh lebih asik, mudah. betul-betul. Tapi nanti apa sih kan apa sih namanya teh? Bapak teh yang ada Aplikasinya, apa ya? bukan yang metamorfosisnya apa sih? Saya lupa, Mbak. Storyline, skenario, Story-nya mah kan tetap sama ya, kalau sama. story
Pasti betul. Hanya gini, sama yang dulu ada perubahan, yaitu kayak misalnya penulis skenario harus diberikan. Oh gitu ya. Nah, sasarannya untuk siapa, agak dilengkapi. Ini kan materinya memang kita update. Iya betul. Berarti Iya, yang dulu ya nggak dibuang, disimpan aja gitu ya. iya, Tapi nanti materinya yang dulu masih ada di masih MOOC. Sedangkan kalau materi yang ini, kalau Ibu mencari itu di sini ya, di MOOC. oh, sudah Pak, yang Oh, Ampli ya? sudah ya? Ya udah. Yang Cuman Expli ya. yang Expli. Cuman nanti aplikasinya tetap pakai WBA itu atau beda lagi? Saya belum buka yang Bapak. Iya, pakai Expli, Bu. Oh, Bukan pakai video scribe, beda. oh lebih mudah Jadi, pokoknya ya. iya. Asik. Iya, iya, iya. Ya sip lah. Jadi kalau dulu kan pakai video scribe, Iya betul. Sparkle ya, Ya kalau sekarang pakai Expli. oh kalau maaf ya kan saya belum buka. Kadang-kadang kalau buka rekamannya tuh suka loading kayak gitu. Jadi pas kaget juga, aduh gimana nih pertemuan pertamanya saya tidak ikutan kayak gitu. Nah jadi nanti aplikasinya udah disuruh apa sih namanya ngedownload atau bagaimana Pak? Enggak, kita nggak ada yang download, nggak seperti dulu, Bu. Kalau dulu kan Oh mesti download, ya harus betul. sign up. Ini hanya sign up saja, hanya Oh, mendaftar saja. Habis itu aplikasinya ya online, harus connect internet, seperti itu. Nah, kalau video scribe itu kan dulu hanya 7 hari ya trialnya. ya betul. Ini 14 hari trial. Dan Oh tidak ada. tidak apa watermarknya nggak full gitu kan, kita update itu gara-garanya sekarang ini kalau kita menggunakan video scribe, karena kami juga turut apa istilah, kami bukan salesnya Sparkle, tapi Oh betul betul. Betul. beberapa tahun ini kan saya membuat apa kursus itu kan tahun 2016, sekarang Iya betul. Iya. 2000, saya udah 4 tahun ini. Penggunanya makin banyak, terus kemudian di komunitas guru kan makin banyak lagi disampaikan. Sedangkan Iya. sekarang itu video scribe itu jadi diberikan watermarknya full, sehingga Oh kurang betul. relevan kalau kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jadi Oh harus betul. beli kan, Iya. makanya kami mencari alternatif yang lebih memungkinkan gitu. Nah, kami menemukan Expli. Awalnya kami Oh, memang menggunakan Powtoon, cuman Powtoon itu kan kalau di-download agak nggak ada fitur itu. Kalau ini bisa di-download menjadi oh animasi. begitu ya. Ya, hanya ini yang saya sampaikan tadi di presentasi yang sudah saya jelaskan, bahwa Bapak Ibu sebelum masuk ke aplikasinya harus storyline-nya udah jadi. Oh iya iya iya. Sip. Setelah sudah jadi, nanti direkam suaranya terlebih dahulu. Kalau dulu di video scribe kan Bisa rekam langsung. suara di belakang aja. Ya, kalau Ya. kita enggak, kalau kita rekaman. Jadi agar storyline ini tidak sia-sia, udah kita buat ada narasinya kok. Kadang-kadang enggak kita baca kan. Oh Nah, gitu. kita perbaiki sekarang. Betul betul. Cuman kan saya teh gini Pak, kalau ketika udah bikin storyline, nanti pas tugas dikumpulkan boleh ganti kan ya kan? Ya Bisa. mungkin sekarang latihan dulu sayanya, Iya, nanti ngecek-ngecek seperti apa. Betul. iya. Sip. Ya. Makanya nanti Emang jika mau dikumpulkan, saya harap semuanya review dulu ke kami. ya Kami betul betul. menghindari jika ada komplain-komplain Bapak Ibu ya, kalau bisa ditanyakan dulu apakah sudah sesuai, jangan sampai nanti begitu. Saya sudah ngirimin, ternyata nanti kalau ada apa-apa dari adminnya, ya bukan kami ya Oh, kadang-kadang ya, betul ada betul betul. trouble-trouble. Nah, dengan adanya Bapak Ibu ikut Vicon, itu mempertanyakan ini hasilnya kayak gini, saya kurang apa. Itu Oh gitu di ya. Vicon Sip. minggu kesekian silakan. Ya betul betul. Ya Pak, Ya, terima kasih ya. Cuman gini sama-sama. Pak, sekarang saya juga bingung, pemateri jadi tidak satu kelompok sama kita ya. Jadi saya nanti kalau ada apa-apa, WA-nya ke Bapak langsung katanya gitu. Ini aja ikut Vicon terus aja. Oh Nanti gitu kita ya. akan Ya jawab. kadang-kadang hari apa tuh saya pulang malam Pak. Ya, Oke. aduh gimana Untuk ya, menghubungi ya bisa di Facebook saya, oh ada Facebook. Puryanto. Ya, misalnya ya Oh Japri Sapri saja. Misalnya, Mas saya mau tanya ini. oh gitu. Kalau Vicon ya, Ya. Hatur nuhun Pak ya, ya mangga. sama-sama. Assalamualaikum. Ya, mangga. Salam. Jadi untuk bertanya Bapak Ibu bisa apa itu namanya di forum di itu ya nanti
akan kita baca jadi forum di MOC. Baik, Mbak Frida, ada pertanyaan lagi? Kalau ada. Baik, terima kasih Pak Pur. Selanjutnya ini dari Bapak Saiful Musa yang mengangkat tangannya. Silakan Bapak Saiful Musa. Halo, selamat. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bapak. Terima kasih Pak atas kesempatannya telah diberikan. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya Pak. Tadi juga saya dengar pertanyaan dari Ibu. Halo? Ya, silakan Pak. Kan saya sudah dengar pertanyaan dari Ibu ini yang sebelumnya tadi. Kan video scribe kan sudah tidak dipakai. Iya. Kemudian pakai yang khusus online itu. Iya. Ya. Saya lihat di grup itu kan belum ada aplikasi yang kita gunakan itu. Iya, memang belum waktunya, Pak. Belum waktunya. Iya. Baru perkiraan Vicon ketiga besok baru kita rilis. Insya Allah, oke. Ya, akan kita rilis. Nanti Bapak cek saja di MOC. Nanti penggunaan fiturnya seperti apa akan kita jelaskan. Kemudian saya lihat tadi Pak itu ada LMS itu. LMS itu kalau biasanya kan kalau yang lalu diklat SIM PKB kan menggunakan itu situs LMS. Apakah Syamalik juga menggunakan situs LMS itu atau bagaimana Pak? Iya, kami juga ada LMS Pak yang Bapak bisa gunakan. Di sini Pak, saya akan share ya. Ini untuk semuanya. Kami juga Simolek itu mengembangkan LMS. RMS kami namanya LMS.simolek ya. Simolek. Ini seperti Edmodo Pak ya, tapi bikinan Simolek sendiri. Oh, sebenarnya. Iya, Bapak silahkan boleh gunakan misalnya yang Edmodo boleh, pakai punya Simolek ini juga bisa. Ya, ini kita ini juga sistemnya modular, terus kemudian dia juga mudah digunakan untuk guru. Nah, kalau Bapak misalnya mau menggunakan rumah belajar dari Kemdikbud juga boleh. Ini artinya apa? Guru sekarang itu ya sebaiknya materi-materinya harus ditaruh di LMS seperti ini. Jadi nanti gurunya punya kelas online, siswanya ke situ, diberikan kuis, diberikan materi-materi. Untuk tugas terstruktur ya, lebih mudah kalau Bapak Ibu ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada misalnya diklat, nggak bisa datang di kelas, dengan adanya ini, ya tinggal siswanya kan disuruh mengakses. Saya sudah memberikan tugas, ada video saya di sana, ada animasinya, anak-anak bisa langsung akses seperti itu. Jadi nanti di kelas, ada ketua kelasnya kalau misalnya ada laptop, ada LCD bisa ditayangkan di situ. Jadi kehadiran gurunya tepat. Oh iya. Ini hanya saran ya Pak ya. Ya, oke. Baru terus Pak, ini kan saya kemarin kan ada ikut itu yang diklat komik, pembuatan storyline-nya itu. Iya. Nah, kemudian kan itu kalau yang tahun lalu, beberapa tahun lalu juga saya pernah lihat contoh dari teman-teman guru saya. Mereka juga pernah buat begini, tapi ditaruh di YouTube. Ditaruh di YouTube, kemudian dipublikasikan di YouTube. Ada recordernya itu kan. Kalau tadi saya lihat Bapak punya kan ada menggunakan website sendiri untuk rekam suara itu. Iya, rekam suara. Apakah bisa juga pakai yang di HP juga? Kan ada HP juga kan ada rekam suara. Bisa. Berarti ini mau diedit videonya atau bagaimana Pak? Cara kerjanya ini? Cara kerjanya seperti ini Pak. Bapak punya storyline dulu. Iya, sudah. Storyline kan bentuknya seperti ini kan. Iya. Nanti kan si guru
gurunya itu mau ngomong apa di media pembelajarannya ini harus ditulis. Iya, Karena iya. begini, kalau tidak ditulis, nanti ketika pas rekaman, itu bisa ngomongnya kemana-mana, durasinya bisa panjang. Iya, jadi lain, Nah, Pak. kalau ini sudah selesai, Hmm. gunakan aplikasi, tidak harus ini. Ini saya berikan karena tidak nginstal aja, ini mudah ya. Langsung Iya. jadi MP3. Kalau pakai HP, ini langsung jadi MP3. Kalau pakai HP, kemungkinan filenya bisa OGG dan lain, Iya. harus convert lagi. Iya, itu. Nah, itu kan jadi kerja beberapa kali. Kalau saran saya, kerjanya pakai laptop saja. Oh, Kemudian akses alamat ini, jadi storyline-nya jadi dulu ya. Storyline kalau sudah jadi direkam. Kalau udah direkam, nah nanti Vicon hari Jumat saya jelaskan bagaimana cara menggabungkan itu. Nah, kemudian jadi animasi, terus ada suaranya Bapak ya. Suaranya Bapak ada musiknya, ada sound effect-nya, ada animasinya. Nyambung, jadi nanti gampang. Ini agak berbalik dengan video script yang dulu. Saya ubah, ya modelnya saya ubah. Dan kalau dulu kan harus dipublish di YouTube. Kalau sekarang bisa nanti cara pengumpulannya hanya di Drive saja. Jadi di Google Drive atau di YouTube juga nggak apa-apa, diupload di YouTube. Nanti linknya kami minta. Ya, siap. Ya, untuk mengkomposisi itu di Jumat sih nanti ya. Oh iya, iya. Oke, bagaimana caranya? Ya, Pak. Ya, Dari Pak. mana, Pak? Saya dari Gorontalo, Pak. Dari Gorontalo. Oh, dari Gorontalo. Iya, saya pernah berikan pelatihan di sana kan. Iya. LPMP ya. Iya, LPMP kemarin. Iya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Saiful Nisa. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Bapak Sanjaya. Apakah bisa suaranya dibuat ganda saat kita memberikan deskripsi ke video, juga ada background musik yang volumenya lebih kecil? Silakan Pak Pur untuk dijawab. Nah, gimana tadi? Kalau ada musik, gimana? Gimana Mbak Beda? Ada narasinya, kemudian ada background musik yang mengiringinya dengan volume yang lebih rendah. Gitu, Pak. Oh iya. Kalau dibuat yang versi ganda, kalau saya Bu ya, itu lebih memungkinkan saya menggunakan software perekam video yang lain. Jadi biasanya kalau di video script itu memang nggak bisa ya. Jadi suara kita kenceng juga, kadang-kadang musik ilustrasinya lebih kenceng, tapi itu bisa diatur di volumenya ketika pada saat kita memberikan. Tapi nanti kita akan biasanya kalau kami memberikan musik ilustrasi yang sayup-sayup yang pelan-pelan seperti itu, kami menggunakan Camtasia. Bisa menggunakan misalnya KineMaster atau apapun. Jadi setelah dari video scribe atau dari XPLY ini, kami biasanya edit ulang lagi, ditambahkan sound-sound ilustrasi seperti itu. Karena memang gratis, jadi kadang-kadang ada fitur-fitur yang memang ya tidak full seperti itu. Di beberapa produksi juga begitu, untuk memberikan musik biasanya ada lagi aplikasi, misalnya Adobe Premiere. Ada video mentah, kadang-kadang kita tidak satu aplikasi itu untuk mengerjakan media. Jadi setelah ini nanti dihalusin lagi pakai aplikasi software yang lain. Karena malam ini kita belum ke XPLY, saya belum bisa demo yang XPLY ya. Soalnya nanti kalau saya terangin sekarang, hari Jumat sudah, itu nanti saya nggak punya bahan, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi mohon dimaklumi bahwa malam hari ini kita nggak akan langsung ke aplikasi XPLY-nya. Jadi ini bisa saya demokan, cuman belum malam ini. Jadi Bapak Ibu, saya ikut Vicon setelahnya.
Terima kasih Pak Sanjaya atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya belum ada pertanyaan lagi. Jika mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pur, silahkan Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat jika Bapak Ibu terkendala jaringan ataupun terkendala dari mikrofonnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya langsung, silahkan Bapak Ibu bisa klik tanda tangan untuk mengangkat tangan ataupun bisa menuliskan izin bertanya di kolom chatnya. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Abdul Rahman. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Pur. Ya, waalaikumsalam Pak. Kalau aset yang kita siapkan ini, apakah dibuat sendiri atau aset yang sudah ada di Xpli itu Pak? Oh iya, bisa dua-duanya Pak. Di Xpli ini malah lebih banyak asetnya. Gitu. Xpli asetnya banyak. Ada yang aset itu khusus memang untuk pendidikan. Kadang begini, kalau misalnya kita khusus tentang metamorfosis gitu ya, atau tentang khusus dari apa itu namanya topik Bapak, kadang-kadang memang tidak disediakan di Xpli. Kayak misalnya logo Simolek gitu ya, atau logo ini ada yang baca ngaji Al-Quran lagi di ru'yah gitu. Mbak Firda bisa di-mute itu? Maaf Bapak, di saya tidak ada suara tersebut. Hanya suara Bapak saja, tapi untuk di Pak Pur Ya, ini ada suara ngaji soalnya. Firda dengar nggak ini? Firda dengar ya? Ada Pak Pur. Oh, kalau saya tidak, Pak. Hanya suara saya aja ya yang dengar. Iya, Oh, ya, hanya ini suara ada, Bapak. ada orang ngaji suaranya. Saya. Kalau di saya itu film kartun Pak, anak-anak nonton di belakang. Oh gitu. Oh baik ternyata tadi di. Baik Pak, tadi saya apa? Mengenai aset Pak. Iya tentang aset ya, aset dari Xpli ini yang pertama sudah disediakan yang banyak sekali pilihannya. Dan kalau dulu kan video scrap itu harus FPG ya kalau biar bagus ekstensi gambarnya. Nah dengan Xpli ini kita hanya ada 2 pilihan gambar. Jadi Bapak bisa menggunakan gambar yang formatnya PNG atau seperti itu. Jadi ada beberapa yang tidak didukung, misalnya kayak proses metamorfosis misalnya ya. Jadi artinya kayak gambar yang tadi sesuai dengan mata pelajaran kadang-kadang tidak didukung. Kita mesti punya koleksi gambar tersendiri ya, yang nanti akan kita gunakan. Tapi pilihannya lebih banyak. Nanti mudah-mudahan besok sore sih videonya sudah kami tayangkan Pak, tutorialnya. Oke, terima kasih Pak Pur. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih untuk Bapak Abdul Rahman atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Eki. Mohon izin bertanya, Xpli dengan aplikasi sejenis apa perbedaannya? Silahkan Pak Bor. Ya, Xpli ini macam-macam ya, yang sama. Kalau whiteboard animation setahu saya cuma 2.
Expli dan Videoscribe. Yang khusus ya, maksudnya khusus. Ada juga yang misalnya Powtoon. Powtoon itu juga ada webboard animation-nya, ada explainer animation yang lain. Tapi kan modelnya kayak Powtoon itu tidak untuk kita mesti bayar untuk mendownload video itu. Seperti itu. Kalau itu namanya, kalau Videoscribe harus kita publish di YouTube agar kita dapatnya seperti itu. Sedangkan kalau Expli ini kita bisa download Pak. Jadi mudah, kita gunakan aplikasinya, ya kita masukkan voice-nya. Sebetulnya di Expli itu juga ada misalnya teks itu kita masukkan, itu ada suaranya, tapi suaranya kayak suara Google. Jadi kayak kurang profesional kita menggunakan itu. Makanya storyline kita rekam sendiri suara gurunya. Karena di situ juga ada fitur, di mana fiturnya itu kayak suara Google. Kita masukin teks, terus ada yang membaca otomatis gitu. Suaranya robot tapi. Dan tidak seperti dialek bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan kami memutuskan memilih Expli ini karena dibanding aplikasi sejenis, misalnya sejenis itu apa? Videoscribe. Videoscribe tadi watermarknya, tulisan Videoscribe-nya itu full satu layar. Kalau Expli ini karena belum banyak digunakan ya mungkin, jadi hanya di pojok kanan bawah, ya, hanya seperti Videoscribe versi dulu. Jadi masih layak digunakan media pembelajaran, walaupun gratis. Expli mempunyai masa trial 14 hari, kalau Videoscribe 7 hari. Kalau masalah kemudian tampilan dan lain sebagainya kurang lebih sama. Dan Expli ini kita ada training. Jadi misalnya ini, kalau Bapak itu daftar ya di Expli menggunakan email, ya, kemudian nanti akan di training dulu sampai selesai. Jadi habis ini harus ngapain. Kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak dapat melakukan proses itu. Jadi harus diikuti satu sampai selesai. Baru nanti kayak kita itu diajak tur ke fiturnya semua. Jadi habis daftar, setelah daftar nanti Bapak diminta untuk bagaimana cara memasukkan gambar, kita masukkan dulu, bagaimana memasukkan teks, kita masukkan teks, bagaimana memasukkan musik, kita masukkan musik, sampai nanti diekspor jadi video. Seperti itu. Nah itu kelebihan yang lain menurut saya. Kemudian ya ada animasi yang tidak sama dengan Videoscribe misalnya. Karena di Expli ini ada animasi pop up ya. Pop up itu kayak muncul begitu saja itu, dari kecil ke besar dengan cepat. Nah, kalau di Videoscribe itu kan semua speed drawing ya, ada tulisan tangan yang gerak-gerak. Itu saja Pak yang mungkin dapat kami sampaikan. Sebetulnya ada lagi aplikasi Explain apa itu namanya? Explain Do kalau nggak salah. Itu juga kurang lebih sama sih. Kan ada Animaker, kurang lebih sama, hanya kami sudah beberapa kali nyoba yang aplikasi sejenis. Cuman ya begitu cara ngedownloadnya itu susah. Kalau misalnya kan kemarin saya melihat ada beberapa ikon dari teman-teman dari IG itu, saya ya ada ternyata di bagian akhir misalnya untuk mendownload videonya harus direkam song. Saya pikir kurang harus kerja 2 kali gitu. Kita kan pengennya satu aplikasi itu di-download langsung jadi media pembelajarannya. Dan Expli yang kemarin mempunyai banyak kelebihan dibanding sejenis. Dan kami menghindari ini Pak, kalau kami pelatihan tatap muka, kemarin itu beberapa aplikasi yang di itu agak susah, yang di Videoscribe itu. Kadang-kadang ada yang muncul, ada yang enggak. Seperti ketika diinstal ya. Ada yang VGA-nya enggak support lah sebagainya. Dengan adanya kita sekarang menggunakan aplikasi cloud kayak Canva, yaitu hampir setiap laptop insya Allah bisa. Hanya kecuali begini Pak, kadang-kadang itu kami sering mengalami perbedaan pada penggunaan laptop yang kecil, netbook ya. Kalau laptop normal itu biasanya ya kayak komputer biasa normal berjalan dengan lancar. Hanya kalau komputernya yang kecil sekali hanya untuk Word Excel itu
netbook gitu ya, komputer kecil itu biasanya agak terbatas penggunaan fiturnya, sedangkan ini produksi multimedia, jadi kurang cocok kalau kita menggunakan laptop yang kecil. Itu biasanya ada beberapa yang kita temui ketika pelatihan, tapi tidak semua ya. Ada juga yang laptopnya kecil tapi karena mereknya bagus, speknya tinggi ya tetap bisa. Jadi kadang-kadang umumnya agak ada kesulitan. Ya mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Apalagi mungkin kalau Bapak lagi ingin di-sharing atau disampaikan. Terima kasih Pak informasinya. Ya. Boleh bertanya lagi Pak? Boleh. Berkaitan dengan SP ini, apakah bisa secara offline mengerjakannya atau harus online utuhnya gitu kan? Terkadang untuk mendesain gambar dan sebagainya mungkin ada kombinasi antara offline dengan online. Ya. Bagaimana? Tidak ada sayangnya Pak, harus online. Kalau misalnya di tengah perjalanan putus, ya tadi yang terakhir itulah yang disimpan, gitu Pak. Sama seperti Canva. Bapak sudah pernah mencoba Canva? Pernah Pak. Iya, sama persis kayak gitu. Hanya untuk animasi. Itu kita harus ekspor dulu semua asetnya atau kita menyediakan yang sudah ada di fitur itunya Pak, di aplikasi. Jadi begini, kalau misalnya di Xfli ini gambar-gambar sudah disediakan sangat banyak sekali dan bebas kita gunakan. Akan tetapi kalau topik-topiknya itu khusus ya, itu kadang-kadang nggak ada kan gambarnya di sana. Kalau misalnya saya ingin misalnya visualisasi, ya itu tadi misalnya metamorfosis ya, kita harus ada proses terjadinya metamorfosis kupu-kupu, kan tidak disediakan di sana. Nah kita mesti dari luar, offline ya. Artinya dari komputer kita, di dalam folder My Picture itu sudah ada gambar-gambar yang formatnya JPEG atau PNG yang Bapak Ibu bisa gunakan, kemudian diekspor ke situ, diimport ya, diimport di Xpli, kayak diupload dulu, kemudian nanti kita gunakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Dari mana Pak? Dari Kabupaten Majalengka Pak, Jawa Barat. Majalengka, Jawa Barat. Iya Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Bapak Eki. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya persilahkan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan, icon tangan, atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau bisa menuliskan izin bertanya. Kalau ingin ada yang ingin sharing terkait tentang storyline-nya boleh kita bahas Bapak Ibu. Kalau ada yang sharing. Pak Pur, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Solihin. Apakah Xpli sudah ada versi Android-nya seperti Canva? Silahkan Pak Pur. Apakah Xpli sudah ada versi Android-nya atau belum? Saya
Ya, belum ada, Pak. Semua masih apa namanya? Di apa itu namanya? Desktop di browser ya. Di versinya masih web ya. Jadi belum ada aplikasi yang di HP Android. Tapi ya ada kalau misalnya Bapak ingin apa? Ingin animasi doodle, banyak sekali di sana aplikasi-aplikasi sejenis ya. Misalnya kayak Flip animasi kartun seperti itu, Explain Everything Whiteboard gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi berbeda dengan Xpli ini. Mungkin seperti itu Pak. Jadi saat ini belum seperti Canva yang bisa di-download karena ini mungkin masih baru sih kalau menurut saya. Dan juga belum banyak yang menggunakan sehingga belum ada versi mobile-nya. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh? Baik, terima kasih Pak Pur untuk Bapak Muhammad Solihin. Jika masih ada pertanyaan lagi Bapak, silahkan mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya langsung. Ini kayaknya ada ini dari Pak Muhammad Husni Mubarok gitu. Ya, baik Pak Pur, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad Husni Mubarok. Pembuatan audio kayak mikrofon bisa tanpa mikrofon. Nah, pembuatan audio apakah harus memakai mikrofon atau bisa tanpa mikrofon? Ini tergantung laptopnya, Pak. Ada beberapa laptop yang memang kita tanpa mikrofon pun bisa. Tapi syaratnya Bapak atau Ibu ya, Bapak Muhammad Husni Mubarok ini, silahkan mencari tempat yang memang satu ruangan yang sepi ya, artinya suara dari luar tidak terdengar secara jelas, baru Bapak rekaman menggunakan laptop. Nah, kalau misalnya suaranya dari laptop nggak masuk, kemudian Bapak bisa gunakan mic eksternal seperti ini. Kalau saya sih pakai mic seperti ini, Pak ya. Saya pakai mic seperti ini bentuknya ya. Ini Pak eksternal. Karena kalau di komputer saya kebetulan kalau saya ngomong ya langsung direkam, dia langsung terekam. Cuman akan suaranya lebih baik kalau kita pakai mic seperti ini ya. Mic-nya banyak Bapak beli di komputer, paling macam-macam sih harganya, paling 50 ribuan atau kurang dari itu. Ada juga yang menggunakan headset ya, headset yang ada mic-nya itu juga bisa. Kalau yang pakai HP itu suaranya kurang ya. Kalau misalnya ini ya, saya pakai yang HP juga, ini sih untuk saya dengerin, bukan saya untuk ngomong. Kalau pakai HP seperti ini, suaranya kadang-kadang masih ada Pak. Terus dia sangat sensitif kalau ini goyang dan lain sebagainya, suaranya kurang halus, kurang clean. Maka kita perlu mic tambahan. Itu idealnya. Jadi idealnya saya simpulkan tadi, Bapak Ibu jika mau rekaman, cari tempat yang kedap ya, kamar misalnya, atau ruangan yang tertutup. Kedua, kalau bisa gunakan mic eksternal. Nah, kalau misalnya pakai mic eksternal nggak bisa pakai tanpa mic pun kan sebetulnya beberapa laptop bisa ya. Pada umumnya bisa ya, laptop baru itu kita ngomong tanpa mic tambahan juga bisa. Nah, syaratnya adalah yaitu tadi Bapak harus pastikan tidak ada suara dari luar. Nah, kalau misalnya semua itu tidak bisa, kok komputer saya ini nggak bisa, kemungkinan besar bahwa soundcard-nya belum diinstal. Ya, soundcard-nya belum diinstal, makanya tidak bisa ada suara mic-nya. Kok hanya bisa mendengarkan. Udah mungkin itu Pak dari Bapak Muhammad Solih. Bapak Muhammad Husni Mubarok ya. Iya, Muhammad Husni Mubarok. Baik. Iya.
Terima kasih untuk Bapak Muammar Husni Barok. Jika masih ada pertanyaan, silakan Kak ditanyakan kembali. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Imawati Sari. Apakah pedoman penilaian pelatihan ini sudah ada? Silakan Pak Pur. Ya, rubriknya masih kita sempurnakan Bapak Ibu ya. Jadi belum kita publish. Mudah-mudahan setelah ikon ketiga ini sudah kita publish pedoman untuk penilaian. Tapi kalau boleh saya sebagai awal informasi untuk Ibu Imawati ya, bahwa nanti yang harus dikumpulkan yang pertama, Ibu harus untuk semuanya ini skenario pembelajarannya harus menggunakan yang kami kembangkan. Kadang-kadang kan Bapak Ibu juga sudah menggunakan punya file nggak tahu dari pelatihan sebelumnya, kalau bisa gunakan yang baru. Ya, gunakan yang baru ini lengkap dengan narasi voice-nya ya, narasi voice over ini ada. Nah, kemudian biasanya kami akan ngecek secara penilaian ini ada narasi dan skenario-nya. Kemudian kami akan istilahnya ini kan konsepnya. Kami akan lihat animasinya. Ya, biasanya akan ada sedikit perbedaan. Kami masih maklumi, nggak apa-apa. Misalnya di konsepnya itu seperti ini, ternyata di hasil visualisasi di animasi ada penambahan misalnya gambar atau apapun yang masih nyambung dengan storyline itu oke, sah. Tapi kalau misalnya dari kadang begini, soalnya ada peserta yang memang dari animasinya dan storyline-nya itu tidak nyambung Bapak Ibu. Hindari ya, jadi benar-benar apa yang nanti tampil di animasi yaitu bagian dari sini. Nah, kemudian kualitas suara juga akan kita nilai. Yang paling umum yang biasanya kami minta hasil produk akhirnya itu adalah kualitas dari storyline ini, kemudian nanti dan hasil akhir animasinya ketika sudah jadi visual. Itu jadi sudah jadi media pembelajaran animasi virtual animation, itulah yang akan kami. Dan ada durasi, mengenai durasi ini paling singkat 30 detik ya. 30 detik itu paling kecil karena standarnya begitu. Jadi jangan terlalu pendek juga, karena juga ada pernah kami menilai itu yang dikumpulkan adalah hasil karya proyek latihan, bukan proyek multimedia yang benar. Jadi kayak hasil yang pokoknya sudah bikin begitu. Nah, kalau kayak gitu bisa jadi nanti Bapak Ibu akan mengulang ya. Artinya di sini misalnya saya menciptakan metamorfosis kupu-kupu, tapi di situ nanti yang muncul gambar yang lain yang tidak seperti ditulis di storyline. Nah, ini ada juga. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu merealisasikan gagasan yang dibuat storyline-nya seperti ini ya, nanti harus direalisasikan demikian. Dan salah satu hal yang perlu kami tekankan adalah nanti Bapak Ibu harus menyatukan logo Simolek ya. Jadi di pembukaan itu ada logo Simolek. Logo Simolek ya boleh di atas, boleh di bawah. Karena ini pelatihan diselenggarakan Simolek, ya Bapak Ibu bisa diletakkan di atas dengan logo misalnya sekolah atau logo kabupaten yang Bapak Ibu miliki boleh. Nah, ini sepertinya cukup ya untuk pedoman penilaian ini informasi awal, tapi nanti akan ada suatu yang lebih runut lagi yang akan kita sampaikan pada depan. Nah, berikutnya silahkan. Pak Pur, terima kasih untuk Ibu Imawati untuk pertanyaannya. Selanjutnya kembali untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad Eki. Dengan topik bahasan yang dirancang, aset yang digunakan di luar aplikasi kiranya di mana saja yang boleh digunakan. Silakan Pak Pur. Ya, terima kasih Bu
Bapak Muhammad Eki ya. Ya, topik bahasan yang dirancang ya aset yang digunakan di luar aplikasi. Ya, aset-aset yang di luar aplikasi itu Bapak Ibu boleh misalnya yang dari buku ya. Jadi misalnya dari PDF, maksudnya buku itu buku BSE itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biasanya kan untuk mata pelajaran itu ada buku PDF yang disediakan atau elektronik yang disediakan pemerintah. Nah itu kan biasanya ada ilustrasi yang sudah dibikin oleh si pembuat bukunya. Itu sebetulnya boleh digunakan asal nanti sumbernya dicantumkan ya. Jadi artinya sumber gambar dari situ. Nah sumber gambar ini tidak setiap gambar nanti diberikan source-nya, bukan seperti itu. Karena kalau animasi nanti kalau dia dikasih teks itu dia akan nyatu menjadi sama-sama animasi. Nah, nanti di akhir di animasinya selesai, kemudian dikasih kayak daftar referensi atau sumber gambarnya dari mana itu satu. Nah, pada umumnya yang di XP ini banyak gambar yang disediakan, tapi gambar-gambar tertentu tidak ada. Ya misalnya kalau Bapak ingin rumus kimia tertentu atau fisika ya dia tidak tersedia gambarnya. Harus Bapak Ibu punya gambar stoknya, kemudian diekspor di sana. Nah kalau misalnya di luar aplikasi ya boleh, misalnya kayak menggunakan Freepix ya, menggunakan Freepix, menggunakan Icon Finder, itu adalah penyedia gambar dari eksternal. Ya silahkan digunakan. Nah untuk amannya karena animasi ini kan akan kita publish, kita bagikan ke orang. Itu ya dikasih sumber. Mungkin itu ya Pak Eki yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Saya senang sekali malam ini Bapak Ibu banyak sekali yang join. Karena kemarin pertemuan pertama yang join hanya 3 atau 4 orang. Ya, hari ini banyak sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu saya juga jarang ngajar. Memang saya pengembang materi di Simolek, tapi saya jarang sekali ngajar online. Karena ini materi awal, saya harus tester materinya. Ya. Boleh bertanya lagi Pak? Ini Pak, katanya dengan kita menempatkan aset gambar pada display atau whiteboardnya, apakah harus di tengah dulu, kemudian berputar searah jarum jam, atau kita bertahap dari atas ke bawah berputar begitu Pak? Atau bebas saja kita menempatkan gambar-gambar itu di whiteboardnya itu display gitu Pak? Apakah ditahan dulu? Pak. Bebas Pak. Sama seperti video scrap sih, bebas. Jadi tidak ada aturan misalnya harus arah jam atau lurus ke bawah vertikal horizontal, itu tidak ada. Ini masalah kadang dia akan secara runut dia akan berputar ya sesuai timeline yang di bawah itu. Jadi kalau di video scrap kan ada tuh susunan gambar yang di bawah. Di XP sama persis. Jadi yang urutan penayangannya ya seperti yang urutan penayangan yang di bawah itu kotak-kotak storyboardnya itu. Nah, masalah nanti harus ke kanan terus atau dari atas ke bawah itu ya. Jadi setiap orang kan punya rasa sendiri-sendiri. Kayaknya paling bagus di model ini. Tapi secara sistem aplikasi dia akan membaca urutan penayangan terlebih dahulu ya. Itu Pak. Ini nggak masuk dalam penilaian sih Pak. Istilahnya harus urut saja. Mau nanti dia ke kanan ke kiri nggak masuk. Ya terima kasih Pak. Kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, selanjutnya dari Ibu Tin Mulyawati. Maaf kalau nanti ambil gambar dari internet boleh? Silakan Pak. Boleh, mengambil dari internet boleh. Misal nanti di akhir video dikasih sumber, berikan sumbernya. Ya.
berikan sumbernya. Ini jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti misalnya gambarnya. Nah kadang-kadang begini Bapak Ibu, beberapa peserta kami itu, kenapa? Jadi begini, ada beberapa peserta kami itu yang menggunakan gambar-gambar yang menurut saya kurang relevan. Ini di apa materi pembelajaran komik ya, komik pendidikan. Itu misalnya menggunakan gambar Ipin Upin ya, atau Frozen begitu. Itu saya pikir ya walaupun itu segmentednya khusus untuk anak-anak, tapi kadang-kadang lupa diberikan, dicantumkan. Kalau bisa tidak menggunakan gambar-gambar itu. Jadi itu kan sudah ada hak cipta orang lain. Kita gunakan yang gambar-gambar yang memang tidak komersial gitu. Artinya tidak populer. Jadi lebih bagus lagi memang seorang menciptakan gambar sendiri. Tapi kalau nggak ada, boleh nggak pakai gambar yang ada di begitu. Tapi harus diberikan sumbernya di akhir videonya. Jadi misalnya di akhir video itu seperti ini, sumber rujukan dari buku BSE Ikut misalnya, sumber gambar dari mana, terus videonya terima kasih selesai. Intinya sih boleh, asal dicantumkan sumbernya. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami persilakan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 30 menit sebelum nanti jam 9 kami tutup untuk video konferensi. Ya lebih seru nanti di pertemuan ketiga Bapak Ibu ya. Kami akan habiskan materi explain-nya. Kemudian Vicon 3 kali berikutnya kita asistensi. Jadi materi akan kita selesaikan minggu ini. Jadi fokus minggu berikutnya itu kita fokus ke asistensi tanya jawab hal-hal yang memang ketika produksi tidak. Halo Bu Birda. Iya, halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ya, sama Ibu Tin. Pak Pur, punten mau tanya lagi. Kan biasanya kita suka pakai latar ya Pak ya? Suara musik. Ya. Nanti musik kalau di aplikasi ini nanti ada musik-musik yang gratisnya gitu kayak di WBA. Sama, ada Bu. Oh sama ya? Iya. Ya. Sedia juga. Betul. Nggak, soalnya saya pernah yang terakhir bikin apa ya, kan saya ngambil dari, saya nggak baca-baca yang ada yang bisa di gratis gitu, taunya dari, apa sih namanya teh, dari YouTube-nya ada keterangan katanya musik Anda legal, ilegal. Aduh, nggak ngerti ini gimana. Ternyata tetap jadi harus yang ada di situ Pak ya? Yang Karena ada di situ aja. Iya, misalnya saya senang musik apa, nah saya pakai di situ. Taunya teh ya ini nggak bisa dibuka boleh. katanya. Iya. Oh gitu. Sip. Jadi tetap Kalau misalnya, iya betul. Kalau misalnya kita suka musik yang populer di Indonesia, ya itu ada hak ciptanya. Kita biasanya sama YouTube dilarang. Oh betul. Iya. Iya Pak, hatur nuhun Pak, mangga. Kami ya. Boleh, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan untuk sesi kita bertemu ya.
Baik Bapak Ibu, mungkin sebagai informasi ketika Vicon sesi selanjutnya Bapak Ibu bisa juga menemukan nomor registrasi, kemudian setelah itu nama lengkap agar mempermudah kami dalam mendata atau absensi Bapak Ibu begitu. Jadi kalau misalkan ada yang masih namanya kurang lengkap, nanti ketika Vicon selanjutnya mohon menggunakan nama lengkap dan nama asli begitu. Ibu silahkan jika ingin bertanya. Bapak Ibu bisa cek materi di MOOC ya. Di sini sudah ada 3. Video yang sekarang kami juga lengkapi dengan ada subtitlenya jika presentasi. Ya nanti dan di sini kami juga menyediakan subtitle agar nanti mudah dipahami. Dan silakan jika ada pertanyaan. Yang online hari ini berapa orang, Mbak Rita? Untuk hari ini ada 19 orang, Pak. Ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanya lagi, kami persilahkan. Mungkin bisa saya panggil satu persatu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya mulai dari Ibu Anita Utami. Halo, selamat malam Ibu Anita Utami. Bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu Anita Utami. Bisa mendengar suara saya? Halo Ibu, selamat malam. Halo, Ya, bisa mendengar suara saya, Ibu? bisa Ibu dengan jelas. Bagaimana Ibu untuk progresnya? Apakah sudah membuat storyline atau baru menentukan judulnya? Saya sudah menentukan topik. Iya. Sudah mulai membuat storyline, Bu? Sempurna Ibu, terutama pada penentuan set visual. Baik, Ibu dari mana Ibu Anita? Saya dari SMP Negeri Mas. Maaf Ibu, suaranya kecil. Iya, saya dari Salatiga Ibu, SMP Negeri. Oh iya. Baik Ibu, untuk materinya mungkin ada kendala Ibu, pengerjaan storyline-nya atau mungkin ada yang kurang jelas gitu? Untuk storyline-nya saya sudah mengikuti contoh yang ada di MOOC. Selanjutnya mungkin kendalanya masih mencari gambar-gambar untuk aset. Pertama, menghindari kena roti tadi. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya ditunggu Vicon sesi ketiganya ya Ibu untuk aplikasinya. Kak Ibu sudah mencari gambar, tinggal dituangkan. Baik, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya
Ibu Bakiatus Solihah. Halo, selamat malam Ibu. Bisa mendengar suara saya? Selamat malam, Mbak. Ya, Ibu dari mana Ibu? Dari Kota Pekalongan, Mbak. Baik, bagaimana Ibu untuk progres tugasnya atau mungkin storyline-nya? Apakah sudah membuat atau baru menentukan topik yang akan dibuat? Sebenarnya malam ini baru gabung malam ini, jadi belum tahu benar ini sebenarnya Mbak gimana aplikasinya, juga baru belajar ini Mbak. Nanti Iya, cuma mau tanya, ini cuma mau tanya untuk tugasnya itu yang pertama dibuat tadi storyline dulu ya? Iya Ibu, pertama harus storyline dulu, setelah itu baru ke Ya maaf ini soalnya saya baru gabung, tadi sudah sempat gabung tapi terus tidak live. Jadi storyline dulu itu batas pengumpulannya kapan ya Mbak? Kalau untuk pengumpulan keseluruhannya nanti Bu di akhir. Kalian tugas akhir ya? Iya, begitu. Sekarang istilahnya dicicil terlebih dahulu karena kita akan mempelajari aplikasinya. Sebelum kita aplikasi, Ibu harus sudah menyelesaikan storyline-nya dulu agar nanti bisa langsung. Gitu. Oh iya. Udah tanya itu aja Mbak, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Ibu Dian Yulianti. Halo, selamat malam Ibu Dian. Bisa mendengar suara saya? Halo Ibu Dian, bisa mendengar suara saya? Baik, tidak ada suara dari Ibu Dian. Selanjutnya Bapak Fajri. Halo, selamat malam Bapak Fajri. Bisa mendengar suara saya? Halo Bapak Fajri, selamat malam. Selamat malam, Ibu sayanya. Oh iya, maaf Ibu ya. Baik, mohon maaf. Ibu Fajri dari mana Ibu? Ya. Dari mana? Dari Serang. Asalnya? Serang. Oh ya, dari Serang. Bagaimana Ibu untuk sampai saat ini materinya ada yang kurang jelas? Udah cukup sih, udah jelas. Urutannya kan berarti dari storyline dulu, terus kita bikin video. Sudah mulai Expli ya. Terus habis itu baru ke record suara ya. Iya. Terus penyatuan antara. Record dulu Ibu. Oh record dulu, baru. Iya, record dulu setelah storyline. Gitu. Terus baik. baru disatuin antara visual sama ininya, voice-nya. Record. Iya, benar Ibu. Benar. Sudah. Baik Ibu, silahkan dilanjutkan untuk storyline-nya. Nanti kita ketemu lagi di Vicon sesi ketiga untuk membahas aplikasinya. Begitu ya Ibu? Iya, siap. Ya, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya saya sapa lagi untuk Ibu. Untuk Bapak Nugraha. Halo, selamat malam Bapak Nugraha. Bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya, Bapak? Halo, Bapak Nugraha. Baik, saya lewat ini saja. Kemudian selanjutnya Ibu Ririn Widyastuti. Halo, selamat malam Ibu Ririn. Bisa mendengar suara saya? Halo, selamat malam Ibu Ririn. Baik, saya lanjutkan kembali.
Berikutnya Ibu Nurul Aini. Halo, selamat malam Ibu Nurul Aini. Bisa mendengar suara saya? Halo Ibu. Halo. Tapi seumur-umur aku selalu saya molek. Baik. Saya lanjutkan kembali untuk Bapak. Halo, selamat malam Bapak Sanjaya. Bisa mendengar suara saya, Pak? Aku Yati berani. Baik. Dan itu pada waktunya kan berdekatan. Lupa deadline, ngejar deadline. Selanjutnya malam Ibu Wuri bisa mendengar suara saya. Baik, dan yang terakhir Ibu Yanti Marlina. Halo, selamat malam Ibu Yanti. Bisa mendengar suara saya? Halo Ibu Yanti, bisa mendengar suara saya? Baik, mungkin koneksinya sedang terganggu. Nah, ini dari Bapak Sunu-Sunu atau bagaimana cara membacanya? Bapak Sunu-Sunu, silahkan Bapak. Ini Bapak angkat tangan, silahkan jika ingin bertanya langsung kepada Bapak Puryanto. Silahkan Pak. Ya, silahkan Bapak, sudah terdengar suaranya? Baik. Ya, halo Bapak. Baik. Baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu 15 menit untuk sesi diskusi kita. Silahkan jika masih ada pertanyaan sebelum Vkonnya kami tutup. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Solihin. Tolong dibuatkan video cara menggunakan XP, Pak. Soalnya di MOC saya cari belum tersedia. Terima kasih. Silahkan, Pak Pur. Ya Pak, Bapak Muhammad Solihin memang belum ada Pak, belum kita
belum kita tayangkan karena itu materi Vicon ke-3 nanti, Pak. Jadi kemungkinan paling cepat besok malam kita upload. Kalau akan kita tayangkan si Jumat, Pak. Itu. Jadi memang saat ini belum kita unggah ke MOC. Ya, jadi Bapak Muhammad Solikin, jadi mungkin ya besok malam atau Jumat kita sudah ada tutorial menggunakan XP-nya. Untuk saat ini belum ada. Berikutnya. Baik, terima kasih Pak Pur. Selanjutnya dari Ibu Anita Utami. Mohon maaf jika saya agak tertinggal. Apakah untuk perekaman suara boleh menggunakan aplikasi lain? Silakan Pak Pur. Ya, Bu Anita, jadi jika ingin menggunakan aplikasi lain juga boleh. Misalnya menggunakan Adobe Audition, menggunakan Audacity, boleh sekali. Jadi kalau Ibu menggunakan Audacity seperti ya, saya akan sharing. Boleh juga misalnya menggunakan aplikasi lain seperti Audacity seperti ini. Jadi kalau kita ngomong nanti akan kita dengarkan, kemudian nanti kita membaca skrip naskah sekira. Itu juga boleh. Jadi tidak harus menggunakan yang tadi yang on. Kalau Ibu punya aplikasinya, silahkan menggunakan dari yang sudah terinstall di laptop Anda. Oke, terima kasih. Baik Pak Pur, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk Ibu Anita Utami, jika masih ada yang ditanyakan, silakan Ibu dituliskan di kolom komentar, nanti saya akan bacakan. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 10 menit yang dapat dimanfaatkan untuk sesi tanya jawab ini. Baik Bapak Ibu ikuti dari awal, Bapak Ibu nanti dapat mengakses atau melihat link video rekaman di samping room Vicon yang disediakan di MOC. Jadi setiap kita Vicon video conference sesi pertama, kedua akan ada rekaman video conference-nya. Nah, untuk Vicon sesi kedua ini, video conference-nya biasanya akan di-upload besok. Begitu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ingin mengulang lagi rekamannya bisa di-upload besok. Begitu. Dan jika Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas apa yang disampaikan Pak Prianto, Bapak Ibu juga dapat mengakses materi kembali di laman MOOC-nya. Di situ sudah di materinya. Nanti ketika Vicon sesi kelima pun akan ditambahkan materi baru mengenai aplikasi XP sendiri. Jadi Bapak Ibu tinggal mempelajarinya, baru kemudian ketika video conference Bapak Ibu dapat langsung menanyakan atau bertanya begitu untuk kendala-kendala apa saja yang dialami Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasi tersebut.
Baik Bapak Ibu, saya informasikan kembali Bapak Ibu sudah dapat memulai untuk membuat storyline-nya. Kemudian ketika nanti sesi kelima, Bapak Ibu dapat langsung mengaplikasikannya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mencari aset visual yang mungkin dibutuhkan. Baru nanti kita akan praktek atau mempelajari aplikasinya di sesi ketiga. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang apakah sudah jelas? Belum, nanti kita akhiri, masih ada sekitar 5 menit untuk kita bisa komunikasi ya. Jadi setelah besok akan kita kemudian besok sudah siap rilis untuk tutorialnya. Tutorialnya nanti saya akan berikan gambaran secara bagaimana tour aplikasinya. Kemudian untuk aplikasi ini kan berbatas waktu 14 hari, sedangkan kita kan biasanya ada 1 bulan ya. Nanti bisa 2 kali Bapak Ibu. Jadi siapkan 2 email. Kemudian kalau bagaimana cara membuat email, kemungkinan kita tidak akan bahas di melalui tutorialnya. Jadi kami anggap Bapak Ibu sudah tahu bagaimana menggunakan email atau membuat email. Jadi kami nanti akan fokus pada bagaimana registrasi menggunakan email tersebut, baru produksi. Nah, sebisa mungkin 14 hari itu sebelum masa trialnya habis, Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan 1 produk. Yang berikutnya Bapak Ibu kalau ingin misalnya setelah pelatihan ini bisa memproduksi lagi, Bapak Ibu harus menyiapkan 1 email baru. Nah, tips saya biasanya menggunakan email yang memang email pribadi. Saya gunakan email lain ya, saya buat email baru, dan itu biasanya saya simpan, saya catat gitu. Kalau mau login menggunakan email tersebut, passwordnya kita catat juga biar kita tidak lupa. Dan kalau habis ya udah kita buang ya, artinya kita udah nggak gunakan lagi, kita bikin lagi dengan email. Mudah-mudahan ini nanti dapat dengan mudah Bapak Ibu ikuti ya. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya pikir Bapak Ibu sudah memahami apa yang kita sampaikan tadi. Saya ingin menyimpulkan pada malam hari ini bahwa kami masih fokus kepada perkembangan. Jadi Bapak Ibu kita dorong untuk menyelesaikan storyline. Yang selesai, kemudian silahkan nanti merekam suara Bapak Ibu sekalian, voice over-nya ya, narasinya itu jadi dulu, sehingga ketika expli, karena begini rata-rata kan kita tuh penasaran sama expli-nya, bukan dari persiapannya. Adalah kalau persiapannya ini sudah jadi matang, gampang menggunakan expli-nya. Jadi saya simpulkan kembali, fungsi seperti expli, PowerPoint, video script dan lain-lain itu hanyalah untuk mendekorasi. Canva demikian. Canva, semua tool itu untuk mendekorasi, bukan kita kemudian nggak punya konsep langsung mengerjakan di situ. Kebanyakan ya kita akan bingung. Habis ini kita mau kasih tulisan apa, habis ini kita mau kasih gambar apa, bingung karena nggak ada konsep. Kami mendorong Bapak Ibu menyiapkan dulu sebelum ke aplikasinya. Jadi masalah software itu nanti saja, karena itu hanya untuk kayak main Doodle aja, kreativitas kita. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini jadi amal soleh karena kita istilahnya kita ini dalam rangka ya, belajar ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri sekian, saya mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum. Ya, saya sudahi Mbak Firsa. Baik Pak Pur,
Terima kasih untuk materinya hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi di Vicon sesi ketiga di jam yang sama. Untuk room Vicon, Bapak Ibu dapat melihat di MOS-nya. Silakan Bapak Ibu cek untuk room Vicon-nya. Kemudian Bapak Ibu silakan dikerjakan untuk storyline-nya di Vicon sesi ketiga. Kita langsung akan masuk ke dalam aplikasinya, begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk mengikuti Vicon pada sesi kedua kali ini. Semoga apa yang didapatkan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam mendampingi Bapak Ibu ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.